Good morning! Di Sabtu yang bahagia ini, saatnya kita jalan-jalan keliling dunia ke tempat menarik dan eksotis. Dijamin banyak hal baru yang bisa kita dapatkan. Cayo! Pagi, Sobat Keliling Dunia. Akhirnya kita nyampe ke Suomen Tasavalta atau dikenal dengan Republik Finlandia. Tepatnya di kota Rovaniemi, di Provinsi Lapland, sekitar 812 km atau sekitar hampir 10 jam naik mobil dari ibu kota Finlandia, Helsinki. Tapi sebelum jalan-jalan di kota paling utara di Finlandia, Sobat Keliling Dunia harus tahu kalau Finlandia adalah negara pengguna sauna terbanyak di dunia. Diperkirakan ada 2 juta sauna di Finlandia untuk 5,3 juta penduduknya. Saking sukanya dengan sauna, sampai di hutan, di gedung-gedung pemerintahan dan perkantoran juga menyediakan fasilitas sauna. Nah, yang lebih seru lagi nih, ternyata wilayah Finlandia 74% adalah hutan. Wilayah hutan Finlandia seluas 23 juta hektar, lebih luas daripada wilayah Inggris atau Italia. Wah, luas banget ya. Walaupun masih kalah dengan luas hutan di Indonesia karena wilayah hutannya hanya 52% dari wilayah negara kita, Indonesia. Wah, bisa-bisa kita dibalap sama Finlandia nih. Semoga tidak semakin ditebang ya, Sobat. Hihi. Balik lagi nih sama jalan-jalan virtual kita. Selama di Finlandia, Sobat ditemani oleh sobat baru kita Mbak Cimi, Mas Miko, dan kedua anak mereka, Nina dan Nilo. Mbak Cimi ini wanita asli Yogyakarta yang menetap di Finlandia karena menikah dengan Mas Miko, pria asli Finlandia. Jadi udah afdol lah kalau disebut akamsi Finlandia. Setuju nggak Sobat Keliling Dunia? Mbak Cimi, sekarang mau ajak Sobat Keliling Dunia kemana nih? Oke Kak Ferit, jadi sekarang kita sudah sampai di Arcticum. Mari kita masuk dan lihat apa yang ada di dalamnya. Petualangan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera ini akan mengajak jalan-jalan Sobat ke Museum Sains Arcticum. Sebenarnya Arcticum ini bukan hanya museum sains biasa, tapi Arcticum ini juga merupakan monumen. Kalau kota Rovaniemi ini dilewati oleh garis lingkar Arktik. Kalau di Indonesia kayak di Pontianak gitu Sobat, yang punya Tugu Katulistiwa yang menandakan kalau kota Pontianak dilewati oleh garis lintang Katulistiwa. Bedanya kalau Pontianak pas di lintang tengah bumi, lingkar Arktik itu posisinya di bagian paling utara bumi. Barang-barang yang dipamerkan di museum ini berhubungan dengan lingkar Arktik, mulai dari batu-batuan, hewan, sampai dengan foto-foto aurora. Museum Arcticum juga mengoleksi benda-benda yang dipakai oleh penduduk asli dalam menghadapi cuaca dan alam yang ekstrim. Seru banget ya Sobat Keliling Dunia. Sekali masuk kayak dapat ilmu banyak tentang alam dan budaya Lapland, Finlandia. Puas jalan-jalan ke museum, Mbak Cimi dan keluarga mengajak Sobat Keliling Dunia ke Husky Park yang jaraknya hanya 8 km atau sekitar 8 menit naik mobil dari Museum Sains Arcticum. Oke Kak Ferit, jadi kita sekarang ada di Husky Farm. Kita bakalan masuk ke sana dan ngeliat di dalamnya ada apa. Untuk masuk ke Husky Park, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar 20 euro atau sekitar Rp314.000. Tapi itu baru tiket masuk ya.
Karena untuk menikmati kereta dengan tarikan anjing-anjing husky ini, pengunjung harus membayar lagi 30 euro atau sekitar 510 ribu rupiah untuk dewasa dan 15 euro atau sekitar 225 ribu rupiah untuk anak-anak. Lumayan mahal ya sobat, tapi demi bermain dengan anjing-anjing husky, rasanya sih tetap mahal ya sobat keliling dunia. Hahaha. Tapi yang nggak kebeli adalah pengalaman dan rasanya naik kereta ditarik anjing. Jadi Mbak Cimi rela dan ikhlas kasih pengalaman virtual naik kereta yang ditarik oleh husky yang didatangkan dari Siberia, Rusia ini. Yang pasti beda jauh sama naik odong-odong. Can you explain what the place is it? This is Husky Park. Okay. Arctic Circle. We have 97 dogs here at the moment, and Okay. you can go to the husky rides. Okay. And you can pet the huskies, and there's husky hugging area where you Okay. can play with them. And Wow. Okay. So, yeah, why we use husky? I mean, like, is it because it's strong and during the winter it's like something like that? yeah, it's strong dog, and they don't get cold during the winter, so Okay. they're like Wow. perfect working dogs. Okay. Here. Okay, thank you so much. Maybe I will go around and check here. Yes. Okay, thank you so much. Husky memang sejak zaman dulu dipakai oleh penduduk wilayah Arktik khususnya Siberia sebagai hewan penarik kereta luncur. Namun penduduk asli Finlandia baru mengenal anjing husky di abad ke-19 ketika Siberian Husky tiba di Finlandia. Siberian Husky sendiri sudah sejak lama dijadikan anjing bekerja. Tercatat sejak 2000 tahun sebelum Masehi, warga Siberia sudah mempergunakan kekuatan anjing jenis ini untuk menarik kereta, berburu, dan menjaga ternak. Kalau sekarang sih Siberian Husky jadi atraksi turis yang hits di Finlandia. Ya, siapa yang nolak kalau bisa ngerasain serunya naik kereta luncur yang ditarik anjing-anjing keren? Ya nggak sih? Nah, sekarang waktunya mengendarai kereta luncur. Ready and go! Nina, what do you feel? Wow! It's getting faster! Wah, seru banget ya ternyata naik keretanya. Sampai teriak-teriak gitu Mbak Cimi, Nilo dan Nina. Pasti sobat keliling dunia pengen ikutan nyoba. Is it fun? Yes! Walaupun bertampang seram dan mirip serigala, husky sebenarnya anjing yang patuh banget. Nah, di Husky Park ini, pengunjung juga boleh berinteraksi langsung dengan anjing-anjing ini. Jadi pengen ngelus-ngelus sama diuyel-uyel, setuju nggak sih sobat? Bahkan ada yang unik dan lucu banget, ada husky yang matanya beda warna. Aduh, pengen dibawa pulang nggak sih? Anjing husky ini pada dasarnya sangat senang berlari. Dan termasuk anjing sosial yang tidak senang bila kesepian. Lebih uniknya lagi, anjing ini sangat posesif dengan barang milik pribadinya sendiri. Gimana sobat? Teringat dengan pacar yang posesif kah? Kalau udah begini rasanya nggak mau berakhir ya keliling dunia kali ini. Tapi masih banyak bagian Finlandia yang ingin Mbak Cimi, Mas Miko, Nina, dan Nilo pengen kasih lihat ke sobat keliling dunia. Jadi dengan berat hati harus berpisah nih. Kita akan jumpa lagi di sisi lain Finlandia. Tetap ikuti Keliling Dunia Trans 7. Dadah. Bagi sobat keliling dunia yang hobi banget makan keju, pasti ngiler banget deh lihat satu kuliner wajib yang harus banget sobat coba jika berkunjung. Sedikit bocoran nih sobat,
Cheese fondue yang melegenda ini bisa sobat jumpai di negara yang memiliki panorama indah dan tenang bak negeri dongeng. Kira-kira sudah ada yang tahu di mana nggak sobat? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini ya sobat. Selamat pagi sobat keliling dunia. Bicara keindahan alam Swiss memang gak akan pernah ada bosannya ya sobat. Struktur geografis yang menempatkan Swiss berada di antara 1.500 danau dan 208 hamparan pegunungan membuat Swiss terlihat bak negeri dongeng yang memanjakan mata. Sobat keliling dunia, Swiss bisa menjadi salah satu destinasi populer para pelancong untuk berlibur. Tapi tahukah sobat, ada peraturan unik yang mengatur setiap warganya termasuk wisatawan, yaitu melarang buang air sambil berdiri, khususnya pria, dan menyiram toilet di atas jam 10 malam. Peraturan ini berlaku mulai dari jam 10 malam hingga jam 7 pagi. Waduh, kalau kebelet gimana ceritanya sobat? Peraturan unik ini kabarnya dirancang oleh Asosiasi Penyewa Apartemen sejak awal tahun 90-an. Karena pada saat itu, toilet dan pipa air pembuangan masih standar hingga menimbulkan kebisingan pada saat digunakan. Peraturan ini dibuat untuk mengurangi tingkat polusi suara dan menjaga kualitas lingkungan hidup di malam hari. Luar biasa kan sobat? Mari merapat. Mumpung masih pagi nih sobat. Gimana kalau kita sapa dulu Sobat Syarif Zapata yang udah ready, steady, to go. Mereka sudah siap ngajak sobat jalan-jalan virtual pagi ini. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi bareng aku Syarif Zapata. Hari ini kita bakal syuting keliling dunia di daerah St. Gallen ya di Swiss. Jadi agak ke arah timur Swiss dan katanya sih cuacanya bakal bagus hari ini ya. Kita bawa perlengkapan hiking. Jadi ya, kita tunggu deh kemana lokasinya ya. Kalian bakal lihat sendiri. Wah, jadi penasaran kira-kira kita mau diajak kemana ya sobat? Pagi-pagi hiking, siapa takut? Sebelum menuju St. Gallen, Sobat Syarif bakal ketemuan dulu sama seorang kenalannya di stasiun Zurich nih sobat. Sobat tahu nggak siapa kira-kira? Apakah mungkin Sobat Andri dan Nexi dari Miami? Atau duo maut Bavarian Yan dan Ben? Kamsahamnida. Wah. Lihat rambutnya. Rambutnya, are you serious man? Kirain siapa? Nggak taunya Kang Mas Simon. Hahaha. Piye kabare Mas Simon? Yuk lanjut sobat. Ya teman-teman, sekarang kita di mobilnya Mas Simon. Dan ini jalanan berkabut. Cukup berkabut ya, tapi kayaknya kalau kita nanti nyampe tujuan itu udah lumayan lah ya. Ya kalau kalian jalan-jalan naik mobil, kalau misalnya bertiga aja, minimal bertiga, itu kalian udah cukup hemat biaya kereta ya di sini ya. Kalau berdua mungkin sama tarifnya, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya agak pelosok itu lebih murah naik mobil. Tapi kalau misalnya lokasinya tujuannya kota besar atau daerah yang bisa bisa kalian sampai pakai public transport, itu baru worth it-nya mungkin kalau kalian bertiga ya. Kalau berdua masih sama lah dengan naik kereta. Sobat, ternyata membutuhkan waktu sekitar 1 jam 13 menit atau 95,7 km berkendara menggunakan mobil dari kota Zurich menuju St. Gallen dan Appenzell sobat. Ya teman-teman, sekarang kita udah nyampe di tempat parkir di kota Appenzell. Dan ini kota Appenzell ini salah satu kota yang cukup kaya ya. Jadi banyak sekali orang-orang kaya di Swiss yang berlibur ke sini, tinggal di sini. Kalian bisa lihat dari mobil yang diparkir di sini, rata-rata mobil mahal semua teman-teman. Appenzell, kanton bersejarah tua yang keseluruhan wilayahnya dikelilingi oleh St. Gallen di timur laut Swiss ini merupakan kawasan klasik yang cukup indah sobat.
Selaras dengan karakteristik desa yang mempertahankan nilai tradisionalisme dengan banyaknya chalet tua atau bangunan rumah khas pegunungan Alpin yang berwarna-warni dan sangat terawat keberadaannya. Lalu budayanya masih terasa kental sekali baik melalui event-event kebudayaan, tarian tradisional, maupun kuliner. Bicara soal kuliner, sobat tahu nggak kuliner legendaris yang amat sangat terkenal dari kota Appenzell, Swiss ini apa? Tuh kan jadi lapar. Hehe. Yap, fondue. Lebih tepatnya cheese fondue sobat. Cheese fondue biasa disajikan di dalam sebuah wadah pot keramik khusus yang disebut kekelon dengan kompor kecil di bawahnya yang berfungsi menjaga suhu konstan keju pada saat proses pembakaran. Jenis keju yang biasa dipakai berasal dari campuran keju Gruyère dan Emmental. Jangan lupa rotinya ya sobat. Mas Syarif, Mas Simon, mau dong diajak makan cheese fondue. Yuk teman-teman, sekarang kita cari fondue, makanan khas Swiss. Kemarin kan banyak yang nanya, makanan Swiss apa yang paling terkenal. Wah, ini restoran ini aja kali ya. Ini lebih cantik nih daripada yang depan situ. Yang di depan kita itu hotel sekaligus restoran tapi penuh sekali. Dan aku tahu sih alasannya karena memang matahari ya. Jadi sinar mataharinya ngarah ke situ. Karena orang bule suka banget, orang sini suka banget matahari ya. Tuh, Appenzeller fondue kita mau cobain. Ini gambarnya udah ada nih. Jadi harga fondunya 24 Swiss franc teman-teman per orang ya. Jadi kalau berdua sama Simon 50 Swiss franc. Yuk kita cobain yuk. Kita pesan fondue sama sama teh Yasmin. Keju semua sebanyak ini teman-teman, setengah kilo keju masuk ke perut kita. Waduh, bisa sakit perut ini ya. Makanya kita minum harus teh pakai jamu. Ini minumnya jamu sebenarnya. Oh ya, makan fondue itu harus pakai roti ini ya. Pakai roti atau pakai originalnya. Kalau kalian di gunung gitu sama teman-teman, itu kalian tusuk begini, terus ini di rotinya dimasukin ke kayak snaps gitu ya. Terus baru dicelupin seperti ini. Wah, kayak gini. Cobain sekarang. Yuk, coba. Taste-nya Masih panas ya? strong dan ya, wah udah nggak panas nih. Coba. Wah, Enak. ya strong sekali teman-teman. Panas ini. Hangat. Mantul. Enak dong. Enak banget. Enak serius. banget. Crispy dan strong dan enak. Berbicara soal keju, ternyata nih sobat, keju tertua di dunia berumur 7.200 tahun, berasal dari Kroasia, yang berhasil ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ilmuwan antropologi. Sebagai negara penghasil keju terbesar, nyatanya keju di Belanda jauh berbeda dengan keju Swiss yang memiliki bentuk unik. Kalau sobat pernah nonton kartun Tom and Jerry, pasti tahu. Hehe. Keju Emmental atau Emmentaler merupakan keju Swiss yang dibuat dengan susu sapi mentah yang memiliki banyak lubang atau mata berukuran besar. Keju jenis ini hanya bisa sobat jumpai di Swiss ya, bukan di tempat lainnya. Unik bukan? Sekarang saatnya menuju Ebenalp. Sayang beribu sayang sobat, rencana hiking di awal agaknya sedikit berubah. Biar lebih cepat sampai di atas, gimana kalau kita coba naik cable car yang tersedia aja yuk?
Ya, kita naik cable car ini ya teman-teman. Ganti plan kita biar lebih cepat karena ini udah lumayan sore ya. Target kita jam 8 malam kita udah di Basel lagi. Jadi kalau naik cable car lebih cepet ya. Kalau buat kita 17 Swiss franc per bolak-balik jalan ya. Kalau buat turis 2 kali lipatnya. Ini kayak privat. Ebenalp, puncak paling utara dari Appenzell Alpens, memiliki ketinggian 1.640 meter. Ebenalp ini menjadi tujuan pendakian paling populer dan dapat diakses dengan menggunakan cable car dari Western sejak tahun 1955. Kalau sobat mendaki tanpa menggunakan cable car, rute pendakian ini juga mengarah ke tempat terkenal seperti Gunung Santis dan Silse. Dalam kurun waktu setahun, Ebenalp bisa menarik sekitar 200.000 pengunjung loh sobat. Gimana? Keren kan? Saljunya. Gimana sobat? Seru kan? Seharian berwisata keliling desa Appenzell dan berakhir di Ebenalp bersama Sobat Syarif dan Simon. Nah, kita sekarang di Bergasthaus Ebenalp. Restoran di atas puncak Ebenalp. Ya teman-teman, kalau kalian punya waktu lebih banyak daripada kita ya, itu sebenarnya kalian bisa hiking ke, tadi kan ini kita naik kabel car ke atas ya, ke Ebenalp ya. Sebenarnya kalian bisa jalan, itu kurang lebih makan waktu 1 jam. Sampai di situ ada danau teman-teman. Itu danaunya udah membeku teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin bisa olahraga apa namanya? Ice skating kalian bisa ice skating di situ ya. Dan di situ bahkan ada hotel teman-teman. Tapi kalau kalian nginep sekarang di sana itu romantis sekali pasti ya. Jadi kalau mau kalian bulan madu yang super spesial, kalian bisa ke Seealpsee musim dingin. Kira-kira minggu selanjutnya kita bakal diajak kemana lagi ya sobat? Saksikan terus keliling dunia hanya di Trans 7 ya sobat. See you when I see you. Sobat keliling dunia, siapa yang penasaran dengan kelanjutan cerita mitos tentang hutan Black Forest? Yang katanya dahulu tinggal penyihir, manusia kecil, bahkan manusia serigala. Au! Misalnya kalian lagi ke Black Forest, jangan lupa ingetin jalan ya. Karena katanya saking gelap dan karena bentuknya sama semua, kalian jadi gampang tersesat. Guten Morgen sobat, sebelum kita ketemu sobat Dara, tahukah kamu kalau banyak hal unik yang hanya ditemui di negara ini? Seperti balapan perahu yang terbuat dari labu besar, melakukan kompetisi gulat yang hanya menggunakan jari tengah, bahkan ada pipa hujan yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara seperti musik. Luar biasa bukan? Kirain hanya warga plus 62 saja yang unik. Sobat, masih ingat dengan petualangan si cantik Dara dan sang suami Manuel? Petualangan Dara belum berakhir loh. Dara akan bercerita tentang Black Forest termasuk peristiwa-peristiwa aneh dan mengerikan yang diungkapkan melalui cerita-cerita legenda rakyat Jerman. Ih, kira-kira apa ya? Kok jadi serem ya sobat? Nah, kalian tahu nggak sih asal muasal namanya Black Forest ini? Ternyata karena katanya saking lebatnya pohon-pohon yang ada di sini itu yang membuat matahari itu nggak bisa masuk. Jadi katanya kalau musim dingin jam 2 siang aja mungkin sebentar lagi nih akan gelap. Nah, Black Forest juga makin terkenal serem karena ada novelis Jerman namanya Grimm bersaudara yang membuat dongeng cerita dengan inspirasi hutan hitam ini.
yang membuat cerita dongeng di abad 17 sampai 18. Mereka sering menceritakan Black Forest dalam karangannya sebagai tempat tinggal makhluk-makhluk mitologi seperti penyihir, manusia serigala, dan kurcaci. Ih. Nah Loite, jadi kalau misalnya kalian lagi ke Black Forest, jangan lupa ingetin jalan ya. Karena katanya saking gelap dan karena bentuknya sama semua, kalian jadi gampang tersesat. Wah, sobat, kalau menurut sobat, peristiwa dalam cerita Hansel and Gretel, Snow White ataupun Rapunzel bener ada nggak ya? Atau hanya imajinasi liar Grimm bersaudara? Ada ataupun tidak, sobat tetap harus selalu berhati-hati ya jika memasuki Black Forest ini. Seperti kata Dara tadi, sobat juga harus menghafalkan jalan biar tidak tersesat di dalam hutan yang luasnya mencapai 7.500 km persegi. Sobat, meskipun hutan ini banyak cerita-cerita menyeramkan, tapi pemandangannya nggak bisa diragukan. Apalagi saat musim dingin, sobat. Apabila ingin ke Black Forest dari kota Lorach, kalian harus menempuh jarak sekitar 2 jam dengan menggunakan mobil. Dijamin tidak menyesal deh. Jadi gimana sobat? Lebih senang saat bersalju gini atau saat musim gugur? Atau musim ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Jadi curhat, hehe. Wah, kalau bersalju gini terlihat lebih menyenangkan ya sobat. Bisa main ski ataupun membuat manusia salju. Hihi, sudah puas melihat keindahan Black Forest? Kita singgah sejenak yuk sobat di kota yang ada di dekat sini. Ini kota Triberg cantik banget ya, walaupun kotanya kecil tapi cantik banget. Dan juga ya di sini itu orang-orang Jerman itu agak berbeda dengan orang Jerman lainnya. Kenapa? Karena mereka itu punya culture sendiri, juga bahasanya aja aksen mereka itu kental banget. Dan mereka itu mengidentifikasikan mereka menjadi orang-orang perbatasan. Yuk kita lihat kotanya. Kota Triberg merupakan kota yang luasnya 3.333 hektar sobat. Memiliki populasi hampir 5.000 penduduk dan berada 1.000 meter di atas permukaan laut. Loite, sekarang Dara udah ada di depan kuku klok terbesar di dunia. Kalau kalian lihat di belakang Dara ini, besar banget ya. Wah, besar banget ya sobat. Oke Loite, jadi setiap 30 menit kuku klok ini akan ada musik dan ada burung kayu keluar dari rumahnya. Nah, bentar lagi muncul. Yuk kita tungguin. Nah, sampai akhirnya kuku klok ini adalah ikon dari Jerman dan juga souvenir terfavorit di Jerman. Jika jam kukuk berbunyi 2 kali menandakan bahwa sekarang pukul 2 sobat. Keren banget ya. Gimana nggak jadi favorit? Bentuknya aja indah banget. Karena jam besar ini tidak mungkin kita bawa pulang, kita lihat souvenir-souvenir lucu jam kukuk ini aja yuk. Siap berburu? Let's go! Jadi kalian bisa coba ini juga. Look, try me out. Toko Haustra and Thousand Uhren atau House of 1000 Watches merupakan toko jam kukuk terbesar di Triberg. Jam yang dijual berbagai macam bentuk, ukuran, dan harga. Mulai dari 500.000 sampai ratusan juta sobat. Wah, harus tahan-tahan godaan nih, biar dompet nggak jadi tepos kosong melompong. Hihi. Loite, jadi yang ini kuku klok besar ini harganya kita lihat. Jeng 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 jeng. 9.000 euro atau 150 juta. Nah Loite, yang ini harganya 22.900 euro karena ada emasnya. Gimana sobat? Sudah cukup tercengang melihat harganya?
Kalau aku sih udah mundur alon-alon. Hihi. Nah Leute, jadi ini adalah topi khas dari Black Forest. Namanya Bollenhoed. Coba yuk, berat. Cantik nggak? Wah, Dara pakai apa aja juga cantik kok. Sobat, Bollenhoed dijual dengan harga 35,90 euro atau sekitar 614.000 rupiah. Berat topi balon ini bisa mencapai 2 kg ya sobat. Tapi tenang sobat, masih lebih berat Suntiang khas Minang kok daripada Bollenhoed ini. Sobat keliling dunia, gimana perjalanan bersama Dara hari ini? Menyenangkan ya? Tapi ini sudah saatnya kita harus berpisah dengan Dara nih sobat. Dara akan mengajak kita keliling lagi, pastinya hanya di Keliling Dunia Trans 7. Sobat keliling dunia, nggak ada petualangan yang nggak selesai. Begitu juga dengan keliling dunia. Terima kasih sudah berkeliling dunia dengan Trans 7. Kami harap sobat menikmati perjalanan walaupun hanya virtual. Sampai jumpa di belahan dunia lain. Silahkan tetap kunjungi akun Instagram @kelilingduniatrans7. Terima kasih sobat atas perjalanannya yang singkat namun berkesan. Keliling dunia, sign off.